Anak itu setelah dia dewasa, saya ketemu dengan anak itu, saya tidak tahu siapa anak itu, tapi sangat luar biasa. Di ujung-ujung umur Mas, masih Allah sayang sama saya. Ternyata mendidik anak itu tidak seperti yang dengan kekerasan. Maksudnya audiens kita hari itu, tapi kita sudah bergerak. Dia melakukan, anak ibu bajunya tolong. Tidak mungkin tidak ada tantangan. Kita aja melangkah harus tahu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, selamat datang di program Talks, merupakan program dari Elder Class. Dan edisi kali ini merupakan edisi spesial, yaitu Hari Guru Nasional 2023 dan ulang tahun dari PGRI, Persatuan Guru Republik Indonesia. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan ngobrol dengan guru dengan beragam aktivitas yang tentunya akan memberikan banyak inspirasi buat para penonton, yang akan memberikan banyak sekali cerita-cerita menarik, pengalaman beliau yang sungguh luar biasa, yang akan memberikan banyak pelajaran bagi kita semua para penonton. Dan hari ini saya akan ngobrol dengan ibu guru dari SMA Negeri 5 Tanjung Jabung Timur, yaitu Ibu Widya Hastuti SPT. Hai Ibu. Hai juga Dodo. Oke, gimana kabarnya Ibu? Wah, luar biasa, hari ini sangat mengembirakan. Nah, terima kasih Ibu sudah mau berbagi inspirasi. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas Ibu tentang aktivitas Ibu yang tentunya akan memberikan banyak inspirasi kepada teman-teman para pendengar. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut tentang kegiatan-kegiatan Ibu, kita pengen tahu dulu dong kegiatan Ibu sehari-hari. Oh iya, Eh, baik teman-teman, saya adalah Widya Suti. Saya bertugas di SMA Negeri 5 Tanjung Jabung Timur. Tahun ini Mas Dodo, saya itu mengampu sebagai guru biologi kelas fase ini di kurikulum Merdeka. Yang di SMA Negeri 5 itu baru 2 tahun ini terbit di kurikulum Merdeka ya Mas Dok. Alhamdulillah 2 tahun sudah saya ikut nimbrung nih bagaimana sih, seperti apa sih, dan nikmatnya yang saya rasakan untuk bersama dan membersamai anak-anak hebat di kurikulum Merdeka ini Mas. Oke, wah ini Ibu sudah mengikuti perkembangan anak di kurikulum Merdeka Bu ya, Iya, kurikulum terbaru yang direalisasikan atau diimplementasikan di pendidikan di Indonesia. Mas. Tentunya ada pembeda Bu ya antara kurikulum yang sekarang dengan kurikulum sebelumnya. Iya. Adakah perbedaan yang signifikan yang Ibu rasakan sebagai Ibu guru? Pada hakikatnya saya ini udah jadi guru dari tahun bengen ya Mas, dari tahun 98. Waktu itu masih kurikulum sebelum K13 ya, 2006. Jadi saya dari sekolah swasta itu sangat ketat sekali. Apapun kurikulumnya kalau di sekolah swasta itu benar-benar harus diikuti gitu ya Mas ya. Setibanya saya di Kabupaten Tanjung Jabung tercinta ini, saya dihadapkan pada kurikulum K13 dan akhirnya sekarang kurikulum Merdeka. Pada hakikatnya semua kurikulum itu baik. Bagaimana kita menyikapi kurikulum itu tentu ada plus minusnya Mas. Kalau kita menyikapinya, oh ini ada kelebihan dan ada kekurangan, kita tidak usah memperlebar kekurangan itu, tapi bagaimana kita menyikapi agar kurikulum itu sampai kepada pasien kita atau sampai kepada audiens kita yang sangat-sangat tidak bisa kita pungkiri, mereka akan tumbuh menjadi orang-orang yang hebat ke depannya. Apapun kurikulumnya bagi saya, kalau mereka bisa minta apa yang kita punya atau kita bisa menyampaikannya dengan ikhlas, saya pikir semua bisa berjalan dengan asik ya Mas ya. Walaupun koridor kita dari tahun ke tahun, kita harus memperbaiki diri bahwa kurikulum itu memang harus berubah sesuai dengan zamannya anak. Zamannya anak seperti apa, kemudian kebutuhannya seperti apa, kita akan memperbaiki ya, sekaligus tidak akan mungkin bisa ya Mas ya. Yeah. Tapi setidaknya pelan-pelan kita mencoba belajar, mencoba berliterasi sampai kita duduk kepada kurikulum yang akan kita kerjakan pada saat itu.
Wah, luar biasa ya teman-teman. Jadi Ibu Widya ini sudah menjadi guru sejak tahun Iya, 1998 Bu ya. benar dari swasta Iya, Mas, dari itu saya waktu itu tenaga honorer. ini Kamu masih masih SD kecil ya. kayaknya. Baru mulai masuk sekolah, ibunya Iya, sudah jadi guru. Nah, iya, sudah iya. mengajar di kelas. Nah, tentunya dari kurikulum dengan kurikulum yang berikutnya itu ada pembeda Ibu ya sebelum dan Iya, setelahnya. Nah, kalau misalnya dari pengalaman Ibu yang mengajar sejak tahun 1998, ya. ada nggak Bu hal menarik yang momen yang mungkin cukup terkesan bagi Ibu sebagai ibu guru mengajar di kelas? Momen deh yang Momen paling deh diingat ya. gitu. Gini deh, saya itu termasuk guru dibilang anak sih singanya, Iya, termasuk killer. Mas mungkin sendiri iya. bisa merasakan bagaimana saya memegang siswa ya, bagaimana saya memegang anak. Intinya saya itu kepengen anak itu jadi orang. Tidak ada anak yang bodoh, tetapi barangkali tertunda pencapaiannya pada saat kita sedang megang dia. Pada klasifikasinya ada orang tersebut pencapaiannya cepat, ada yang sedang, bahkan ada yang memang diperhitungkan agak lambat mendapatkan sesuatunya. Tapi pada hakikatnya semua anak itu bisa kita sampaikan pada tujuan si anak itu. Tapi barangkali kita sebagai manusiawi melayani anak sebanyak itu, ya kitanya balik-balik Iya, lagi harus sabar ya Mas, harus benar. sabar karena eh, ada beberapa titik kita akan mencapai nih Mas. Anak itu setelah dia dewasa, saya ketemu dengan anak itu, saya tidak tahu siapa anak itu, tapi sangat luar biasa, tangan kita berharga bagi dia. Di forum-forum besar pun dia tetap memegang tangan kita sebagai gurunya. Iya. Itu pengalaman yang tidak bisa saya lupakan itu, Wah, Mas. ini adalah momen luar biasa Bu ya. Iya, Memang iya, kita punya keterbatasan pada iya. saat membimbing, pada saat mendidik ya. Karena memang Mm-mm. siswa itu ada banyak, ada yang mungkin dibimbing dengan maksimal, ada yang Iya, belum, dan ada yang memang ketika kita berikan informasi jangan atau ya. wejangan ataupun saran atau kritik, begitu menghargai Bu ya apa yang Betul. diberikan. Kemudian dia mengingatnya terus Ya. menerus Momennya bahkan kecil ya, ya momennya kecil iya tapi kecil. bagi diri dia itu flashback Iya, akan diingatnya iya seumur dan hidup gitu iya Mas. Ah, dan itu luar biasa sekali anak-anak yang masih mengingat ya kita berikan saran sedikit namun diingat Bu ya ya, sampai dengan sudah dewasa sudah sukses masih ingat ya. gitu dengan bapak ibu gurunya. Nah itu tadi adalah momen yang sungguh luar biasa yang dialami oleh Ibu Widya. Nah kalau misalnya Ibu Widya sendiri selain aktivitasnya sebagai guru mengajar di sekolah, Ya, aktivitas apa lagi Bu yang ada yang dilaksanakan ya. sehari-hari? Kalau sebelum COVID ya Iya. Mas, saya berpurnya pada COVID. Pada saat COVID pun saya juga ada sesuatu yang terjadi diri saya. COVID itu membawa berkah bagi saya ternyata Mas. Sebelum COVID saya itu banyak sekali kegiatan baik itu olahraga maupun seni Mas. Pada saat COVID saya harus merecycle ulang apa kegiatan yang akan saya kerjakan. Pada saat COVID itu luar biasa semuanya daring dan di situ ada kegiatan saya yang dulu saya tinggalkan yaitu menulis Mas. Menulis karena waktunya banyak. Karena kita tidak ke sekolah ya Mas ya, COVID kita tidak bisa bergerombol dong. Nah, menulis saya keluar kembali dan mencoba apapun hasilnya itu tidak menjadi masalah bagi saya. Yang penting ekspresi saya bisa saya tuangkan melalui tulisan, baik esai maupun ya dalam karya-karya tulis lainnya. Nah, setelah zaman Covid pun saya masih tetap berkegiatan, cuman ada perubahan beberapa di sana sini karena juga faktor umur, ada beberapa kegiatan dari olahraga maupun sendinya itu saya agak kurangi dan saya mengikuti kegiatan dalam bentuk yang lain, Mas. Iya. Jadi bisa dikatakan tetap berkarya, tapi ukurannya sudah ke tempat yang lain. Gitu loh, Mas. Banyak Oke, kebahasaan loh. Padahal kebahasaan. latar belakang saya orang IPA, Mas. Iya. Oke, jadi memang Ibu fokusnya udah dirubah Bu ya, Iya, dari yang awalnya fokus ke seni, iya. kemudian fokus ke olahraga, belakangan ini Ibu lebih kepada bahasa Ibu ya. Oh ya, Kebahasaan bahkan sekarang sudah saat ini enak fokus gitu. ke literasi juga Ibu ya. Iya, Nah, benar. kalau nggak salah baru-baru ini Ibu juga baru ikut guru penggerak Bu ya. Alhamdulillah tahun 2023, Heeh. alhamdulillah masih alhamdulillahnya di ujung-ujung umur Mas, masih Allah sayang Oh, sama saya.
Karena keterbatasan usia itu 50 tahun terakhir diizinkan untuk menjadi guru penggerak. Ya, ya itu tadi. Dari situ saya mengukur diri. Ternyata tidak ada batasan usia. Teman-teman yang lain yang masih punya kesempatan banyak, ayo kita bergerak, tergerak dan menggerakkan teman-teman. Apapun kondisinya, semua bisa kok, diatur aja. Pasti akan mendapatkan sesuatu. Oke, wah, luar biasa nih. Ibu sudah menjadi guru penggerak di Ya, sekolah dan juga tentunya banyak banget pengalamannya Bu ya selama sangat menjadi guru banyak. penggerak. Eh, ada bertemu dengan teman-teman yang memiliki Hebat. visi dan misi yang sama Sama. untuk belajar dan terus menggerakkan dan terus berbagi ataupun memberikan dampak Bu ya, Ya, memberikan imbas kepada ya. yang lain. Nah, Ibu sendiri sebagai guru penggerak, apa sih nih yang pengalaman yang sungguh luar biasa didapat sebelum menjadi guru penggerak dan setelah Ya, jadi guru penggerak tentunya ada perbedaan Ibu ya. itu sangat. Oke, sangat. Nah, apa nih perspektif Ibu yang mungkin sebelumnya berubah nih awalnya memiliki sebuah perspektif kemudian bisa berubah ketika sudah menjadi guru penggerak. Ya, satu titik Mas. Saya katakan tadi, saya sangat menomorsatukan disiplin orangnya, menomorsatukan disiplin. Tapi saya barangkali belum tepat. Bukan berarti tidak boleh mendisiplinkan siswa ataupun anak kita, tapi kerangkanya disiplin itu saya cuma menakutkan bagi mereka. Tapi setelah saya tahu koridor ternyata mendidik anak itu tidak seperti yang dengan kekerasan, dengan suara yang kencang. Ternyata kita rangkul, loh zamannya seperti ini, sesuai dengan keyakinan anak, sesuai dengan kodrat anak dan zamannya, bahwa dia akan mencari sesuatu di dalam dirinya. Setelah dia ketemu, dia akan mencoba. Setelah mencoba, apa yang saya bisa? Nah, ketagihan-ketagihan yang ada pada anak ini harus kita asah agar siswa kita merasa diferensiasi yang terbaik untuk diri dia itu apa, sehingga dia akan memilih. Misalnya kita pembelajaran diferensiasi, contohnya Mas ya, dia akan melihat aku punya kemampuan apa, ini temanku kemampuan apa. Nah itu semua kita kolaborasikan sehingga kita tidak menitik beratkan pada satu bidang pada anak tersebut, tapi kehebatan-kehebatan itulah yang menjadi titik awal bagi dia untuk menghargai dirinya bahwa dia sudah punya apa, sambil anak itu juga melihat kebaikan-kebaikan yang ada pada diri temannya, sehingga kita usahakan berkolaborasi sehingga timbullah di dalam diri anak itu ada bakat-bakat yang lain yang barangkali saja sekarang belum terasa, besok setelah dia dewasa dia akan melihat kelebihan itu. Wah, luar Ya, biasa sekali itu Bu yang ya. saya lihat Jadi sih. memang kita harus melihat apa yang uh, siswa miliki Bu ya. Iya, Iya, keyakinan dia iya, apa apa gitu. ya Bu. Ah, Nah, ah. bahkan kita juga harus mengetahui karena sebagai guru seringkali kita memaksakan diri Bu ya. Betul, Dia harus ikut apa metodenya. yang dengan metode yang kita terapkan, Betul. harus ikut gitu. Ya, Padahal sebenarnya ada banyak sekali perbedaan atau keberagaman yang ada betul. di dalam kelas tersebut. Diri terus diri Iya, siswa sehingga ya ya. siswa sehingga ketika mereka mampu mengenali dirinya, Mhm. nah mereka bisa memahami apa yang menjadi menarik di dalam dirinya, kemudian Ya, apa yang mereka butuhkan, Ibu ya. dan bisa Iya, mencapainya dengan keyakinan dia keyakinan, tadi gitu. iya. Eh, tentunya pada saat mengetahui ataupun cara mencari tahu kemampuan ataupun kebutuhan yang dimiliki oleh siswa, Ibu banyak berkomunikasi Bu ya dengan Iya. siswa. Nah, bagaimana eh, Ibu berkomunikasi agar ini kan jam di kelas cukup terbatas Ibu Ya ya, ya sangat-sangat sangat cuma 3 terbatas. jam. Nah, bagaimana Ibu bisa memahami Iya. masing-masing anak? Eee, Kalau itu mungkin sudah alamnya kali Iya, Mas ya, dari mudanya saya hobinya ngumpulin anak iya, orang gitu, karena kebenaran saya punya putri cuma iya, satu ya Mas Do. Jadi ada kesan bahwa kok ini hobi banget ngumpulin anak orang, padahal pada hakikatnya kita dekat dengan siswa di luar konteks kita mengajar, kita dapat menggali potensi lain yang ada pada diri siswa sehingga dia merasa aku bisa di bidang ini tersalurkan. Aku bisa bidang ini tersalurkan dengan tetap membatasi diri bahwa ini kita sebagai guru, ini sebagai orang dewasa, mereka akan merasakan perbedaan bergaul dengan kita, sikapnya mereka tetap jaga sehingga potensi yang ada pada diri anak
itu tidak serta-merta dapat di dalam kelas, Pak, Mas. Bisa juga kita dapatkan di luar kelas. Kebetulan saya kemarin megang komunitas literasi. Nah, disitulah kita berkolaborasi dengan anak komunitas literasi. Kemudian juga saya megang musikalisasi puisi, ya suka aja mereka akan menuangkan ide-ide melalui suatu sistem yang baik di luar pembelajaran mereka di kelas. Itu lebih baik rasanya. Iya. Jadi tadi kita bisa mengambil kesimpulan bahwa kita tidak hanya melakukan komunikasi di dalam kelas, Ibu Betul, ya. kalau Jadi saya ya begitu. pengamatannya tidak hanya di dalam kelas, tetapi kita juga bisa seperti membuat komunitas, kemudian anak datang berkomunikasi secara langsung di luar kelas seperti itu. Karena anak-anak biasanya akan hadir ataupun datang ke guru yang memang welcome, Bu ya, friendly kepada siswanya sehingga memberikan kesempatan untuk siswanya bercerita. Nah, ketika kita mampu mendengarkan apa yang mereka sampaikan, kita akan mengetahui. Fasilitasi Iya, aja sih. fasilitasi aja ya. Nah, tadi Ibu sepertinya ada banyak banget aktivitasnya, Bu ya. Tadi selain memiliki komunitas, juga sebagai pembina musikalisasi puisi, sebagai guru penggerak juga, dan juga jadi kepala perpustakaan, Bu ya. Ya, jadi banyak banget. Bagaimana, Bu, memanajemen agar waktu sehari ya dari pagi sampai dengan jam 4 sore, Bu ya, karena full day school, bagaimana manajemennya sehingga bisa mengcover semuanya, Bu? Alhamdulillah karena saya biasa dididik di sekolah swasta, jam 7 itu pintu gerbang tutup. Itu kan hakikat kita bekerja. Jadi saya usahakan saja indahnya pagi itu saya nikmati di sepanjang jalan. Kebenaran lumayan jauh dari tempat tinggal saya ke sekolah. Itu benar-benar saya udara pagi itu membuat rongga-rongga saya itu menjadi terbuka, Mas. Jadi ide-ide sepanjang jalan tuh akan keluar. Kemudian perasaan segar, perasaan bahagia saya tuangkan padahal saya ini sebenarnya nggak bisa bicara banyak, orangnya nggak bisa bicara banyak, saya cuma bisa kerja, Mas. Saya bisa kerja, saya bukan pimpinan yang baik untuk orang lain, tapi untuk diri saya sendiri manajerialnya. Jadi saya usahakan kalau kita sudah dipercayakan pada suatu tugas, kita harus baik secara manajerial maupun sampai ke fisiknya kita harus menyelesaikan sampai tuntas, sehingga ada nilai kepuasan bagi saya, bukan dalam bentuk pujian, tetapi tanggung jawab kepada bentuk pekerjaan itu sendiri. Nah, kalau sudah bisa kita memanajemen waktu, pagi kita bisa menyusun, kita mau buat apa hari ini selain mengajar di perpustakaan juga. Kemudian nanti sorenya kalau anak memang membutuhkan saya luangkan waktu 1 jam sebelum saya pulang ke rumah. Mungkin saya pikir itu standar aja bagi saya, sama dengan teman-teman saya juga yang lain beraktivitas, tapi setidaknya ya harga mati bagi saya memang disiplin waktu, Mas. Ya, itu yang membuat saya sampai saat ini enjoy bekerja. Wah, luar biasa nih. Jadi teman-teman di sini Ibu sudah men-share bagaimana sih supaya kita bisa memanajemen waktu kita, manajemen pekerjaan kita. Memang kita harus memiliki timeline yang baik ya. Kemudian kita juga punya tanggung jawab. Ya, kita selesaikan tanggung jawab kita sebagai guru, baik secara administrasi, kemudian kedisiplinan, dan juga dan memberikan ruang bagi para peserta didik untuk konsultasi ataupun kita mendengarkan apa yang menjadi keluh kesah yang dialami oleh para peserta didik. Dan Ibu tadi juga menyampaikan bahwa pagi-pagi sudah berangkat. Nah, itu semangat banget, Bu ya. Setengah 7 atau jam 15 sudah berangkat saya. Iya, sudah berangkat. Nah, apalagi kalau pada saat saya sekolah dulu pagi-pagi Ibu sudah ada di depan gerbang, Bu ya. Betul. Saya merupakan siswanya Ibu nih, saya nih. Benar ya? Benar. Iya, jadi kalau pagi-pagi berangkat sekolah itu sudah di gerbang, Bu ya. Nah, kita guru-guru sudah di depan, kemudian masuk salaman dengan Bapak Ibu guru ya, dengan Bapak Ibu guru yang piket. Nah, itu adalah suatu pembiasaan pagi yang dialami di sekolah ataupun diajarkan di sekolah. Oke, baik, terima kasih, Bu. Tadi adalah kegiatan-kegiatan yang Ibu laksanakan di kegiatan guru penggerak, Bu ya. Kira-kira ada kegiatan lain nggak, Bu, selain itu? Di sekolah ya? Iya. Di sekolah. Baik, kami sebagai guru penggerak tidak ada batasan untuk menggerakkan siapapun.
baik itu orang lain. Yang jelas kami akan berusaha untuk menjadi pemimpin pembelajaran bagi anak-anak hebat kita di sekolah dulu aja ya. Tapi kalau memang kita dipercaya, kalau kita memang diminta untuk sebagai narasumber, karena ini mungkin ada beberapa sekolah yang butuh nih Mas, mereka belum paham tentang PMM. Oke, kita monggo, kita diundang gitu kan. Karena sebagian dari kita sudah berusaha untuk menggali informasi PMM itu, Platform Merdeka Mengajar itu banyak sekali yang bisa tersedia di situ Mas. Kita sebagai guru nggak usah pusing-pusing, kita buka, kita lihat pelatihan di mandirinya, udah dapat sertifikat. Kita lihat aksi nyatanya, aduh luar biasa sekali. Saya semenjak kita pakai PMM Mas, nggak pusing lagi. Di situ lengkap, ada juga pembelajarannya sebagai sebagai ukuran bagi saya. Bagaimana orang lain bisa berbuat, saya juga harus seperti itu gitu kan. Kemudian ada lagi keindahan tersendiri di PMM ini sendiri Mas, dia menyodorkan suatu komunitas belajar ya. Komunitas belajar itu semacam rembu di antara komunitas yang ada di sekolah sesama guru, atau barangkali sesama mata pelajaran yang ada di sekolah. Bahkan ada mata pelajaran yang satu kabupaten dalam bentuk MGMP, kita berkomunikasi tentang apapun yang bisa kita angkat, itu silahkan di komunitas tersebut. Intinya disitulah kita bisa mengadakan sekecil apapun pembaharuan, sekecil apapun ilmu yang kita dapatkan bisa kita lakukan atau kita bisa share baik secara daring maupun luring Mas. Kita sering dijadikan narasumber, monggo nggak apa-apa, kita senang berbagi. Kalau memang dibutuhkan kita akan memberikannya. Ya. Luar biasa ya teman-teman. Jadi ibu ini selain membagikan apa namanya kegiatan-kegiatannya pada siswa ya, memberikan bahkan ada masyarakat umum juga berbagi kepada bapak ibu guru yang lain. Ya. Nah, tentunya inspirasi-inspirasi ini akan memberikan dampak yang sungguh luar biasa. Mungkin di dalam ruangan tersebut ada 10 orang, mungkin tidak semua akan bergerak Bu ya, tapi ada yang bergerak atas inspirasi yang sudah dibagikan. Dan ini adalah salah satu cara juga Bu ya untuk berbagi inspirasi kepada teman-teman melalui platform digital. Apalagi kalau platform digital lebih luas Bu ya jangkauannya untuk melihatnya. Itu adalah kegiatan Ibu Widya sebagai guru penggerak, tidak hanya di sekolah, juga di luar sekolah juga banyak kegiatan-kegiatannya sungguh luar biasa. Ya, kalau bisa dibilang tidak muda lagi Bu ya, tapi energik ya. Bukan muda lagi, bukan muda lagi. Ya. Energi, kemudian bisa dibilang tidak pernah capek Bu ya kayaknya. Ya. Kalau libur saya sakit. Oh gitu. Kalau otaknya harus bergerak. Gitu. Iya, jadi otak minimal otaknya bergerak. Karena terbiasa Bu ya, terbiasa memiliki habit di mana bekerja, kemudian menginspirasi orang lain serta menghasilkan karya-karya, sehingga Ibu selalu menyemangati ya Bu, menyemangati diri sendiri dan orang lain serta orang-orang yang ada di sekitar untuk terus berkarya dan terus berkarya. Nah, sungguh luar biasa ini Bu. Biasa-biasa aja. Oke, nah itu tadi adalah kegiatan Ibu ya sebagai guru penggerak, kemudian di sekolah maupun di luar sekolah. Kira-kira ada kegiatan lain lagi nggak Bu yang tentunya memberikan banyak dampak sebagai penggerak ataupun membuat perubahan? Ya, barangkali ada satu titik ya. Sebelum saya menjadi guru penggerak ini, saya banyak sekali berkecimpung di organisasi, salah satu organisasi profesi yang sangat saya cintai itu PGRI ya Mas ya. Saya bergabung mulai dari kecamatan sampai sekarang itu menjadi kekuatan bagi saya bergabung di PGRI Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Situ bisa ya menginspirasi apa yang kita bisa bagikan, apa yang kita punya, kita sharing kepada guru-guru yang ada di seluruh Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Ya, ide-ide apa yang menurut kita bisa tuangkan ya kita salurkan melalui PGRI Mas. Kalau bisa berbicara organisasi, mana ada organisasi yang sempurna, tapi setidaknya kita ada di situ memberikan nuansa bahwa kita bisa berbagi. Itu aja sih. Dan satu titik saya juga organisasi kemasyarakatan sudah banyak saya tinggalkan karena memang waktunya tidak terjangkau lagi, baik itu di bidang PKK gitu ya maupun Dharma Wanita. Dulu saya benar-benar aktif sekali, cuma harus ada yang saya pilih gitu kan.
Setelah ini saya benar-benar mendedikasikan untuk anak-anak didik saya. Oke, berarti ada kegiatan prioritas Bu ya Ada, sekarang ya. Jadi sekarang. memprioritaskan karena keterbatasan waktu Ya, juga habis karena ya waktunya. ya keterbatasan waktu sehingga kita harus memilih mana yang Ya. menjadi prioritas kegiatan yang harus diikuti. Tadi kita sudah membahas tentang guru penggerak. Nah, menurut Ibu sendiri, apakah guru-guru harus ikut yang namanya guru penggerak Ibu? Iya. Kalau saya secara pribadi, Iya. awalnya kan saya juga guru biasa, Iya. guru yang tidak bergerak, gitu, Iya. hanya bergerak untuk badan saya Iya. aja. Tapi setelah saya ikut guru penggerak, kita kan harus membuat laporan secara pribadi, Iya. aku sudah buat apa. Iya. Maksudnya audiens kita hari itu, tapi kita sudah bergerak. Dia melakukan, anak ibu bajunya tolong, anak ibu salamannya mana, itu sudah bergerak. Kecil, kecil, kecil nanti menjadi suatu kebiasaan. Apalagi hal-hal yang sifatnya memang education, Mas, yang benar-benar terjadi perubahan signifikan pada pendidikan. Itu sangat luar biasa selama saya mengikuti guru penggerak. Apalagi teman-teman saya ya dalam situasi pendidikannya lebih tinggi dari saya, IT-nya lebih baik dari saya, tidak masalah kok. Mereka mau berbagi dengan kita-kita yang memang merasa masih ada kurang, atau barangkali kita secara konsep bisa, mereka yang kurang kita saling berbagi aja. Itu puas banget saya sebagai guru penggerak. Nah, itu tadi kita juga, Ibu sudah menyampaikan bahwa ternyata sebagai guru penggerak kita tidak harus melakukan hal besar Bu ya. Enggak. Kita harus melakukan hal-hal kecil, habit yang baik kita sampaikan kepada peserta didik, kita ajarkan, dan itu bisa memberikan dampak ketika mereka mau bergerak, maka itu sudah menjadi penggerak Bu ya. Betul. Penggerak dari peserta didik tersebut. Menggerakkan ya, menggerakkan. Nah, kalau misalnya dilihat dari selama 2 tahun Bu, ya, kurikulum Merdeka diterapkan, perbedaan apa yang terlihat perubahan dari peserta didiknya antara kurikulum sebelumnya dan kurikulum yang sekarang diterapkan? Kalau kurikulum sebelumnya itu semuanya kan secara akademisnya ya Mas ya, yang kita tonton ya, kita ambil terakhir yang kita ambil adalah akademisnya. Kalau di kurikulum Merdeka ada satu keunikan Mas, yang namanya P5. Di mana P5 itu sudah 20-30% itu sumbangsinya sangat besar terhadap totalitas daripada nilai siswa atau nilai anak. Nah, di dalam P5 ini kan dia bentuknya proyek. Kalau saya secara pribadi, ada proyek yang mau ditampilkan, tapi ada juga proyek yang berupa karakter. Misalnya nih, saya sekarang sedang proyek nih Mas. Nah, kalau kemarin oke, saya ada proyek yang bisa ditonton untuk orang banyak, misalnya tari profil Pancasila yang sudah kita buat, kemudian ada menari profil Pancasila, ada lagunya, pokoknya apa saja yang bisa kita setor secara fisik oke. Tapi ada lagi yang sifatnya tidak membutuhkan modal banyak, hanya bisa berbicara, dia nge-MC saja. Bagi saya public speakingnya sudah bagus, itu bagi saya dia sudah mengalami proyek yang besar bagi diri dia. Atau dia membaca undang-undang yang baik, tertib, itu sudah suatu langkah yang baik bagi anak ya Mas ya. Kemudian dia bisa melakukan gotong royong yang baik saja, meletakkan sesuatu pada tempatnya saja, itu sudah karakter. Jadi tidak mesti anak itu harus membuahkan karya apa, kearifan lokal apa, belum tentu. Tapi dari karakter siswa, dia bisa berbicara pada orang banyak, itu sudah tanda kutip saya sudah baik anak tersebut gitu loh. Nah, jadi perubahan yang terlihat dari karakternya Bu ya. Karakter kalau saya itu senangnya karakter. Nah, ini adalah perbedaan ataupun perubahan yang terlihat pada peserta didik sebelum dan setelah kurikulum Merdeka Ibu ya. Nah, kalau misalnya Ibu sebagai guru yang sudah bukan sebentar Ibu yang mengabdi sebagai ya 98 itu saya baru mau masuk SD Bu. Dan iya Ibu sudah mengajar di sekolah. Nah, tantangan yang Ibu temukan selama ini yang mungkin Ibu anggap berat ketika mengajar selama ini. Ya, kalau saya secara pribadi tidak ada tantangan. Kita aja melangkah harus tahu kaki kanan atau kaki kiri dulu kan Mas. Tantangan itu pasti ada, baik itu datang dari internal maupun dari eksternal. Jadi selagi kita mau mawas diri, selagi kita mau berikhtiar untuk mencari, berikhtiar untuk berliterasi,
Saya pikir tantangan itu masih bisa kita tolerir, asalkan kita konsisten. Kita efisienkan waktu agar kita selalu merasa menjadi bagian dari apa yang sedang kita kerjakan. Tidak akan mungkin tantangan itu tidak ada. Itu aja sih saya pikir. Nah, ini adalah sungguh luar biasa ya, teman-teman. Jadi kalau misalnya kita ada mengalami masalah ataupun ada mengalami problem pada saat kita mengajar, kita memang harus berusaha untuk mencari tahu, Ya, mencari jalan penyelesaiannya, keluar. solusinya Bu ya. Betul. Tidak kita merasa bahwa ini kenapa sih permasalahannya nggak selesai, tapi kita bagaimana caranya untuk menyelesaikan permasalahan Betul. tersebut. Nah, kalau misalnya ini kan lagi Hari Guru Bu ya, Hari Guru Ya, Nasional. Mungkin Ibu sebagai guru yang sudah lama mengajar di kelas, Bu, ada pesan-pesan untuk teman-teman yang akan menjadi guru, Bu. Mungkin jadi ada yang guru ya ya. bentar lagi yang baru lulus Betul. dari kampus atau baru Betul. mau lulus atau yang sudah Atau yang lulus, baru minat ya. ya mungkin ada pesan-pesan yang disampaikan kepada mereka sebelum mereka terjun ke Betul. kelas ataupun ke sekolah. Ya. Percayalah, apapun yang kita kerjakan di dunia ini, konteksnya adalah mengajar. Tidak akan ada pernah sesuatu yang baik kalau tidak terlebih dahulu diajarkan loh. Nah, kenapa kita tidak terjun pada bagian itu? Kita tidak ikut bagian ngambil sisi itu. Nah, maka jadilah guru, maka jadilah dosen, atau maka jadilah instruktur-instruktur di bidang pendidikan. Pastikan diri kamu menjadi guru. Luar biasa ya teman-teman pesannya. Jadi teman-teman kalau misalnya mau jadi guru, tadi sudah disampaikan ibunya pesannya bagaimana. Nah, itu dari sisi gurunya ya Bu. Ya. Nah, mungkin ini yang nonton bukan hanya guru Oh nanti gitu. Bu. Nah, siapa tahu ada teman-teman peserta didik ataupun alumni yang nonton podcast ini. Nah, mungkin Ibu bisa menyampaikan pesannya juga untuk peserta didik. Oke. Ya. Uh, Begitu banyaknya ya dari uh, ribuan kali yang sudah banyak sekali siswa saya yang sudah jadi orang. Jadi orang tuh macam-macam, relatif ya Mas ya. Iya. Saya pikir dia sudah memimpin koridor kecil saja itu udah jadi orang, saya pikir. Uh, Maka harus berbuat yang terbaik ya nak, atau berbuatlah yang menurut kata hati kamu itu baik, kerjakan. Jangan kata orang. Karena ukuran kita beda-beda. Bahagia saya apabila saya sudah menyelesaikan pekerjaan dengan baik dan siswa saya paham. Bagian orang lain bahagia apabila uangnya banyak. Bagian lain yang orang bisa sehat saja sudah bahagia. Jadi ambil bagian itu menurut kemampuan kita masing-masing. Itu Iya. aja sih. Intinya adalah kita bersyukur Bu ya Bersyukur atas aja apa yang kita ya. miliki saat Saya ini. nggak punya apa-apa ya, jadi ya saya nikmati Iya, aja gitu lah karena Mas. titik bahagia seseorang itu tidak sama antara Betul. satu orang dengan orang yang lain. Kita berada di penghujung dari obrolan kita. Ya. Mungkin Ibu boleh share ke teman-teman pesan ataupun sebuah inspirasi kepada teman-teman yang ingin disampaikan oleh Ibu. Ya, kalau saya berbicara sebagai fungsi guru ya Mas ya, kita bisa membagi sesuatu yang ada di pikiran kita terutama. Jangan pernah kita membagikan uang kita atau harta kita, bagikan apa yang kita punya dalam bentuk ilmu. Itu tidak akan musnah begitu saja, akan terbawa sampai kapanpun dia hidup. Jadi baik saya sebagai seorang tua, saya juga orang tua, walaupun saya pendidik, saya juga orang tua, maka kita harus mengupayakan bahwa anak kita tuh punya masa sendiri, punya keinginan sendiri. Maka berlakulah sebagai orang tua yang bijak, sesuaikan dengan pemikiran anak kita. Boleh kita arahkan ke bagian yang mana, tetapi kita harus merujuk kembali bahwa anak kita juga mempunyai sesuatu sesuai keinginannya. Jadi kami sebagai seorang guru, jika ada anak yang ingin berbuat sesuatu, tempatnya memang di sekolah, tetapi tidak mutlak harus menciptakannya semuanya dari sekolah. Kita sebagai orang tua, daya dukung daripada orang tua untuk menciptakan anak itu menjadi apa, mari sama-sama kita berbuat untuk anak-anak hebat kita. Tidak ada anak yang tidak baik, tidak ada anak yang bodoh, tidak ada anak yang berkebutuhan khusus sekalipun, dia merupakan anak-anak hebat kita. Maka sayangilah mereka, berbuat baiklah untuk mereka.
yakin mereka bisa. Oke, nah itu tadi pesannya dari Ibu Widya. Terima kasih Ibu sudah mau ngobrol bareng di program Talks dari Eldo Class. Dan kami ucapkan terima kasih kembali Ya, Ibu sama-sama. sudah meluangkan waktu Iya, Pak. untuk sharing kepada teman-teman, untuk berbagi inspirasi, untuk berbagi cerita. Semoga ini bisa menjadi inspirasi buat teman-teman para penonton, baik dari guru, kemudian dari masyarakat umum, peserta didik, tentang bagaimana eh, apa indahnya menjadi seorang guru, Sangat indah. mendidik anak-anak yang sungguh luar biasa dengan talenta-talenta terbaiknya. Tadi sudah disampaikan juga oleh Ibu bahwa tidak ada anak yang bodoh, tapi mereka memiliki masing-masing memiliki bakat yang sungguh luar biasa. Tinggal kita ngasahnya bagaimana, kemudian bagaimana kita dikasih jalan. iya, diberi Dikasih jalan. ruang ya, Mas, Iya. ya. Bagaimana kita memahatnya, Ibu ya. Betul, Nah, kasih ruang iya, aja. kasih ruang. Bagaimana kita bisa membentuk menjadi yang terbaik versinya masing-masing. Nah, di ujung dari obrolan kali ini, terima kasih Ibu sekali lagi atas waktu dan kesempatannya. Buat para penonton, jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini. Dan Eldopas juga hadir dalam beberapa platform yang akan di-share melalui beberapa media. Yang pertama adalah YouTube, kemudian Spotify, kemudian di-share di Instagram juga. Jadi jangan lupa buat teman-teman update informasinya tentang Eldo Class di Instagram Eldo Class, dan beberapa konten akan hadir di YouTube dan bisa didengarkan di Spotify. So thank you telah menonton edisi kali ini. Saya Airi, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.